Karena bisnis abu-abu sifatnya adalah semi ilegal. Sebagai contoh, bisnis judi dan perempuan. Kenapa bisnis judi dan perempuan profitnya menggiurkan? Sebelum kita masuk ke bahasan, kita bagi terlebih dahulu bisnis berdasarkan warna. Yang pertama, bisnis hitam. Yang kedua, bisnis abu-abu. Dan yang terakhir, bisnis putih. Kita nggak akan bahas bisnis putih karena jawabannya jelas. Ini bisnis yang normal dan juga aman. Kasarnya bisnis halal dan baik. Terus, gimana sama bisnis hitam? Ada sebuah hukum ekonomi yang pada prinsipnya, semakin tinggi sebuah resiko, semakin besar pula pendapatannya. Bisnis hitam sejatinya adalah bisnis ilegal, di mana para pelakunya wajib mempunyai uang yang banyak, ditambah punya relasi orang-orang penting, dan biasanya main kucing-kucingan. Beberapa contoh dari bisnis hitam adalah jual beli senjata, jual beli narkoba, jual beli organ manusia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Orang yang menjalankan tipe bisnis ini biasanya hidupnya nggak bebas. Butuh pengawasan yang ketat dari anak buahnya sampai khawatir untuk bepergian. Hal ini lumrah karena meskipun pendapatannya itu gede banget, tapi secara ironi juga, dia pun juga bingung mau dipakai apa aja uangnya. Ibaratnya mirip kayak burung yang tinggal di sangkar emas. Di satu sisi, dia tinggal dengan kemewahannya, cuma di sisi lainnya, hidup dia nggak bebas. Lain halnya sama bisnis abu-abu. Tipikal orang yang menjalankan bisnis ini sejatinya antara mafia tanggung, tapi dia termasuk licik dan beruntung. Kenapa disebut beruntung? Karena bisnis abu-abu sifatnya adalah semi ilegal. Sebagai contoh, bisnis judi dan perempuan. Orang yang menjalankan bisnis judi sebetulnya nggak bisa dibilang salah sepenuhnya. Kenapa bisa begitu? Karena pada prinsipnya, justru si pemain yang datang kepada bandar. Seandainya nggak ada satupun orang yang minat untuk bermain judi, secara otomatis juga bisnis ini pasti bakal tutup. Begitu juga
Sama halnya dengan bisnis perempuan, alias kalau seandainya perempuan tersebut nggak berminat menjadi PSK dan si pemain juga nggak berniat untuk mendatanginya, otomatis bisnis lendir ini pasti nggak akan laku. Kita bicara secara hukum mutlak, bukan secara hukum moral. Kalau secara hukum mutlak, orang yang membuka bisnis perjudian dan perempuan sebetulnya nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena negara dirugikan secara apa? Nggak ada kan? Judi nggak menimbulkan korban nyawa. Begitu juga orang yang sewa PSK. Secara otomatis juga negara nggak ada yang dirugiin. Karena pada akadnya, ini cuma melibatkan antar individu, bukan individu ke kelompok. Tapi kalau bicara soal hukum moral, jelas ini salah. Karena pada dasarnya, seseorang yang mengingatkan kebaikan, pastinya tujuannya adalah untuk kebaikan juga. Kalau kita punya teman perempuan, dan kita mengingatkannya untuk tidak menjual diri, pastinya tujuan kita bukan lain adalah agar dia bisa menjaga martabat harga dirinya. Begitu juga dengan judi. Kalau kita mengingatkan seseorang untuk tidak berjudi, otomatis kita ini sebetulnya sedang membantu agar ekonominya tidak jatuh dan martabatnya tidak tercoreng. Emang betul, kalau dibilang ikut campur, kita ini nggak punya hak. Kasarnya, duit-duit gue kaya atau miskin nantinya, itu udah resiko gue. Duit-duit gue mau kena penyakit kelamin atau enggak, ya ini kelamin gue. Makanya nggak heran juga kalau bisnis judi dan perempuan sejatinya udah ada sejak zaman Nabi. Dan kalau dihitung secara tanggalan Masehi, artinya bisnis abu-abu ini udah bertahan selama 2000 tahun. Sekarang tahun 2022. Baik si pemain maupun si penyedia, pada kenyataannya cuma berubah secara konsep aja. Dan untuk permainannya ya masih tetap sama. Sebagai penutup, di tengah krisis COVID-19 aja, pasar global untuk perjudian diperkirakan mencapai 711,4 miliar dolar pada tahun 2020. Atau kalau secara rupiah, artinya itu udah ribuan triliun. Begitu juga sama bisnis perempuan. Yang pasti jumlah nominalnya nggak main-main.